Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video terbaru aku mau ngasih informasi penting banget nih buat kalian. Jadi Scarlett baru aja mengeluarkan produk terbaru mereka untuk varian hair care atau perawatan rambut, yaitu ada Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga ada Jordanian Sea Salt Conditioner. Adapun manfaat dari Jordanian Sea Salt Shampoo ini sendiri yaitu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau. Kemudian ada Jordanian Sea Salt Conditioner yang bermanfaat untuk membantu melembabkan dan menghaluskan batang rambut, membantu meningkatkan volume rambut, mencegah rambut agar tidak bercabang, dan tentunya membuat rambut lebih berkilau. Untuk cara pakai serangkaian hair care dari Scarlett ini sangatlah mudah. Untuk yang pertama kita pakai Jordanian Sea Salt Shampoo-nya seperti biasa, kita tuangkan ke telapak tangan, kemudian kita oleskan ke rambut kepala, kemudian kita pijat. Lalu setelah itu kita bilas dengan air bersih dan diteruskan dengan penggunaan Jordanian Sea Salt Shampoo Conditioner. Dengan penggunaan hair care dari Scarlett ini tentunya diharapkan bisa membantu kita dalam merawat kesehatan rambut kita. Nah, apalagi buat teman-teman yang suka berkegiatan di outdoor dan juga berhijab, kalian wajib banget sih berganti dan juga beralih ke produk Scarlett untuk seri hair care ini. Dan untuk harganya persatuannya ini 75.000. Kalian bisa membeli produk Scarlett ini di official store market. Nanti aku kasih linknya di box. Untuk Jordanian Sea Salt Shampoo dia beraroma bunga magnolia, sedangkan untuk conditionernya dia beraroma sedap malam. Jadi tentunya teman-teman gak usah perlu khawatir, semua produk Scarlett itu pasti dijamin harum dan juga wangi. Jadi itulah sekilas info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai Scarlett. Dan selamat menonton untuk video terbaru saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan subscribe. Gunung Lawu adalah gunung yang pertama kali aku daki. Dari Lawulah, aku mulai berani menapak gunung tinggi. Dan kini, aku kembali ke Lawu lagi. Akankah pendakian kali ini menarik seperti pertama kali? Yuk, tonton video ini. Siap. Ini tuh water truck. Mampet ya. Kayak motor hati badai. Yo, Pak Ibu antaran bawa motor. Repot milih.
cuma terbatas. Jam 3.17 sampai base camp Ceto, dan kita mau ngurus si Maxi dulu. Lumayan agak sepi. Hari ini tanggal 14 Februari. Pak, sampahnya taruh Sampai mriki pas, Mas. Sampai mriki pas. hati-hati Mas. Nggih. Siap. Belum apa-apa, udah disambut dengan trek tangga aja nih. Semua di sini. Ini semua ya. Tiketnya per orang 20. Iya, 20. Jam 4.17 mau trekking tapi hujan. Disambut dengan hujan. Akhirnya kita makan siang dulu. Makan sore. Makan sore. Bandung. Hoi. Jam 5 kurang seperempat kita mulai trekking. Hujan baru reda dan alhamdulillah ramai lancar. Jalan 10 menit dari pos perizinan, kita akan sampai di Candi Ketek. Berarti 10 menit. Iya. 10 menit kita sampai di Candi Ketek. Jadi Candi Ketek ini berbentuk piramid. Setiap undakannya dihubungkan dengan tangga berundak. Konon dulu di sini banyak sekali ditemukan ketek atau kera, makanya candi ini pun dinamakan Candi Ketek. Suasana pun mulai berubah saat kami mulai masuk ke intern pos 1. Kami disambut dengan tangga berundak laksana menuju Singgasana Raja. Terdapat 2 patung di sisi kiri dan kanan, seperti patung penjaga pintu kerajaan. Jadi setelah 10 menit dari Candi Ketek kita bakal sampai di Tirto Resi. Jadi ini kayak semacam pemandian, mungkin dipakai sama raja-raja terdahulu. Untuk trek dari base camp, terus setelah itu di pos apa tadi, Tirto Resi, jalannya cukup menanjak, didominasi dengan trek akar, kemudian ada tanah licin. Ke Lawu udah berapa kali Mas Haji? Alhamdulillah
Ini perjalanan kedua saya. Sama-sama lewat tol. Apa itu? Apa itu pasti putih? Ini identitas nih. Identitas kan enggak boleh Dari tim? dihilangkan. Oke. Dari tim Tumbrendel. Oke. Cuman Andal. Gimana, Besti? Aman? Jalurnya. Ya, Bos. Ya, nampaknya sudah mulai berbicara dengan pohon. Sekitar 1 jam kita sudah sampai di pos 1, nggak berarti. Terus lo yang ini. Bukan salah saya lagi gitu. Bingung. Ada kuat. Iya, jangan tahu. 6 menit. Iya. Tapi enggak. Siaran. Masih dong. Subang. Oh iya, Mas. Hati-hati. Break sekitar 15 menit, lanjut jalan ke pos 2. Bisa, Mbak. Di sini. Iki lho. Break maghrib. Misalkan kalau maghrib kita Kami pun menuju pos 2 di saat hari sudah gelap. Dan malam itu adalah malam bulan sedang purnama. Ya sekarang. Berarti berapa menit? Dan yang pas dulu nih. Pos 3 nih. Jaraknya antara siji ning Odo. Siji loro Odo. Oh, malah ada siji loro. Ya sekitar 1,5 jaman lah sini. Normal. Pukul 7:11 malam kita sampai di pos 2. Dan ternyata kita tadi mendaki di malam bulan purnama. Jadi kalau teman-teman tahu, tuh bulannya lagi bener-bener cantik banget. Walaupun pendakian kali ini treknya basah karena diguyur hujan. Pos 2 namanya apa? Pos 2 Brakseng. Pos 2 Brakseng. Brakseng. Dan kita mau coffee break dulu. Brakseng KKN UGM. Saya mampu pela. Iya, ini KKN UGM. Ya opo. Trek malam ini bonus sepatu campur aneh. Jangan sampai gue gagal, gue malu. Ini sender gue enak sender. Ayo didiklat sih iki. Awas ngobos mencelat kaya neng cumbri. Orang kenapa gue? Kata saya salah memasukkan. Coba dibalik. Yang dibalik gasnya, Bang. Bukan. Meledak bareng-bareng lagi gue. Tinalar masih. Nah, Meledak bareng lagi gue. Terang ngono kuwi, Mbak anu. Enggak. kompor etanol nang ngono kuwi. Gak kompor etanol sih rotot kabel terus. Iya, kompor dulu. Piye Mas e? Apa sih tok Ini Mas. Ini jawab sampah ya. Gimana? Ben meledak. Saya yakin. Sore ya, Bang. Saya yakin. Meledak bareng. Sakjane iki mlebu. Iya, nah wis putar. Putar. Pokoknya sampai ke kunci. Nah, puteran. Wis. Iku sithik tok lho anune. Hah? Tekone.
Tetaplah gila walau Halo. meripat temenmu kamu bloloi. Jangan ke saya Bung, lebih padan daripada kamu karena saya Jam 8:30. Belum sampai pos mata air. berjalan sekitar setengah jam. Dari pos 2. Terus sih motivasi. Iya, motivasi. Kata-kata hari ini. Hiduplah walaupun tidak berguna. Kata-kata hari ini. musuh terbesar cinta adalah wong elek tapi akeh duite. Kata-kata hari ini. Kamu harus menyelesaikan apa yang telah kamu. Kita udah berjalan 45 40 menit. 45. Separuh kurang sih 45%. Pos air. Kurang setengah jam. Kurang setengah jam. Iya. Kurang sedikit. Kurang dikit lagi. 15 menit. Orang Motivasi nih Mbak hari kata-kata hari ini. Hidupmu punyamu, bukan punya mereka. Asik, kasih Jam 10 kurang 10 menit sudah sampai pos 3 mata air. Agak sepi. Ini mata air. Oke. Coba lanjut cari tempat buat camp. Jalan yang udah terus dia teknik opon. Terus gimana? Ngocok telur tuh gimana? Teknik yang benar itu loh. Gimana? Harus gimana saya? Sambil goyang. Sambil pargoy. Khusus di kita. You know I wouldn't wanna lie to you, so trust me when I say, yeah, 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 yeah. I found love and I Kupangin jangan. Real Madrid. yeah, yeah. I found love and it's all for you. Dan ternyata trek menuju pos 4 semakin tidak ramah. Kalau kata teman-teman, ini namanya tanjakan penyesalan. Itu kata buat jalur ceto Mas. Cantik tapi nyakitin. Berarti itu 3 kata. Sebanyak-banyak kata untuk jalur ceto. Seperti Kisahku. Satu kata untuk jalur ceto Mas. amazing. Wanna run into the dark with you, light it up and let it start anew. You find the spark inside my dying soul. Pukul 1 kita sampai di pos 4 Lawu via Ceto. Kayaknya namanya tadi tanjakan penyesalan nih. Gawimbang namanya Tanjakan. penyesalan ya buat orang bagian. Terus satu pesan itu di pos 4 banyak sampah. Buat para pendaki yang buat sampah yang pos 4 kalian lebih dari sampah. Di shelter banyak sampah pol. Kabut. mie crispy. Mie kuah crispy. Mie kuah. Dan biar ada teksturnya. Reoknya beraksi. Oh iya. Lah galek mau nge-gym.
King Fit masuk dilawan. Kok ana sing sambet akeh sing badhe ndurung. Ora ro soalnya kan kadung Terus ya. ngono. Untuk jalur dari pos 4 menuju pos 5 didominasi jalan menanjak, tapi banyak bonus. Kalau yang dari pos 3 ke pos 4 tadi full tanjakan banget. Ini buat Dede. Alhamdulillah mulai ngap besti. Menuju pos 5. Ayo semangat, Bu. Jalannya nggak sampai. Ini gojek ah. Lemah. Kalah nih cawe itu lemah. Cek. Finally pukul 15:45 kita sampai di Sabana 1 setelah pos 4. Kita akan ketemu Sabana 1 sebelum pos 5 dan keren banget, Masya Allah. Setelah lewat dari Sabana 1 kita akan menuju pos 5, mungkin estimasi sekitar 15 sampai 20 menit. Let's go. Pos bayangan sebelum pos 5. Muat tenda banyak sih ya, kayaknya. Sampah. Lima belas menit dari Sabana 1 kita sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Jadi Bulak Peperangan ini adalah rute di mana bertemunya dua jalur antara Simalungun dan juga Candi Cipto. Dan Bulak Peperangan ada di sini. Konon, di Bulak Peperangan inilah terjadi pertempuran antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Brawijaya kelima dengan pasukan yang mengejar mereka.
sudah nyaman betah tidur beralaskan rumput dan berinya matahari pasti. Berinya awan. Akhirnya pukul 5 sore setelah melewati lelah capek kita sampai di Gupaan Menjangan. Tahun lagi finish. Jadi kenapa dinamakan Gupaan Menjangan? Karena konon katanya di area ini dulu banyak sekali kayak menjangan, semacam kijang atau rusa. Kalau beruntung kita bisa melihat.